Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di materi IPA bab keempat. Sekarang masuk ke pertemuan ketiga. Hari ini Ibu akan membahas tentang sistem syaraf pada manusia. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita lakukan berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, anak-anak ibu yang masih belajar di rumah, untuk kali ini tolong simak baik-baik ya tentang sistem syaraf, karena di sini banyak sekali istilah-istilah yang harus kalian pahami di dalam syaraf kita. Ya, perhatikan slide-nya. Ibu akan tampilkan slide-nya tentang sistem syaraf pada manusia. Ini sistem syaraf pada manusia. Perhatikan. Mulai dari tujuan yang akan kita capai setelah mengikuti pembelajaran daring, yaitu menjelaskan fungsi syaraf. Yang kedua, menyebutkan komponen-komponen dalam sistem syaraf, menjelaskan bagian-bagian syaraf dan fungsinya. Yang keempat, membedakan jenis syaraf berdasarkan struktur dan fungsinya. Dan yang terakhir, membedakan jalannya penghantar impuls pada gerak sadar dan tidak sadar. Ada 5 tujuan yang harus kalian capai setelah mengikuti pembelajaran daring kali ini. Nah, mulai masuk yang pertama tentang fungsi syaraf. Ingat, pada manusia syaraf itu digolongkan menjadi 4 golongan. Ya, yang pertama ada otak sebagai syaraf pusat. Kemudian ada sistem syaraf pusatnya, yaitu nanti sistem syaraf pusat akan dibagi 2, otak dengan sumsum tulang belakang. Kemudian ada sumsum tulang belakang sendiri dan sistem syaraf tepi. Ya, ada sistem syaraf tepi di mana masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi. 1. Otak menerima pesan dari seluruh bagian tubuh atau sebagai koordinator dari aktivitas seluruh tubuh kita. Itu fungsi otak. Kemudian sumsum tulang belakang. Dia sebagai penghantar, pembawa pesan atau pembawa rangsang dari seluruh tubuh ke otak atau dari otak ke seluruh tubuh. Itu untuk yang sistem tulang belakang. Kemudian saraf tepi, dia yang menerima terjemahan yang dilakukan oleh otak dan yang menerima pertama kali terhadap rangsang. Ya, adanya rangsang pertama kali diterima oleh saraf tepi dan dikembalikan lagi ke saraf tepi. Sehingga kalian bisa merasakan sakit, panas, dingin, dan sebagainya. Oke, itu fungsi dari syaraf. Sekarang yang kedua ada komponen penyusun sistem syaraf, komponennya yang disusun oleh pertama kali berupa sel saraf atau dikenal dengan istilah neuron. Itu sel pada saraf disebut neuron. Satu neuron terdiri dari rangkaian seperti ini. Perhatikan nak, di gambar di sini adalah sel saraf kita. Ya, yang ini ya. Yang ini adalah sel saraf. Ada yang berbentuk serabut, kemudian ada yang panjang. Dan ini ada nama-namanya. Ibu mulai dari yang serabut. Yang serabut ini disebut sebagai dendrit. Dendrit. Kemudian yang di tengah-tengah di sini adalah badan sel. Di badan sel di sini lihat, perhatikan ada bagian yang paling kecil, itu disebut dengan nukleus atau inti sel. Oke. Kemudian yang panjang ini disebut sebagai akson. Jadi ada 3 bagian komponen utama. Yang pertama ada dendrit yang berbentuk serabut, kemudian ada badan sel, kemudian ada yang panjang disebut akson atau neurit, sama saja. Ya. Nah, kita lihat di bagian badan sel itu terdapat inti. Inti sel sebagai koordinator yang melaksanakan fungsi dari sel saraf. Kemudian di akson, nih lihat di bagian akson.
Ini seperti sosis ya, seperti sosis. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Satu bagian ini, lihat di sini di bawahnya ada satu bagian, ya. Nah, satu bagian itu disebut dengan sel squam. Sel squam, di mana setiap sel squam itu punya pelindung, yaitu ada lapisannya, ya, yang disebut dengan selubung myelin. Ini pelindungnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada ujung-ujungnya, ada titik yang memisah antara sel squam yang satu dengan sel squam yang lainnya, ya. Maka di sini disebut dengan sinapsis. Sinapsis. Pertemuan antar akson atau pertemuan antara akson dengan dendrit. Oke. Ini untuk bagian-bagian dari sel saraf. Kemudian lanjut, fungsi bagian-bagian tadi, ya, fungsi bagian-bagiannya. Tadi ada badan sel, ya. Badan sel itu sebagai tempat organela selnya, di mana di dalamnya terdapat inti. Sedangkan inti sendiri, nukleus itu berfungsi sebagai yang mengontrol kerja sel. Pengontrol kerja sel. Oke, yang di dalamnya terdapat DNA dan RNA dan sebagainya. Kemudian ada dendrit yang tadi serabut, berfungsi menerima impuls dari badan sel atau dari reseptor, ya, menuju ke sel-sel saraf berikutnya. Kemudian akson meneruskan impuls dari badan sel ke sel-sel saraf berikutnya. Pada sel saraf motoris, akson sangat panjang motorik yang membawa. Sebaliknya dendrit pendek. Nah, ini ada bacaannya. Kemudian sel swan adalah selubung lemak yang di seluruh serabut dilapisi oleh selubung myelin tadi. Oke. Sedangkan myelin sendiri pelindungnya dari sel squam itu adalah ya sebagai pelindung yang melindungi akson serta memberikan nutrisi pada sel saraf. Oke, itu fungsinya. Sekarang pada saraf pusat. Tadi ada sel saraf, sekarang komponennya ada saraf pusat. Saraf pusat dibagi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Ada otak, ada sumsum tulang belakang. Ya, otak berarti di bagian kepala, sumsum tulang belakang ada di dalam ruas-ruas tulang belakang mulai dari leher sampai ke tulang ekor. Oke. Sekarang bagian otak. Perhatikan bagian otak. Di bagian otak, di sini dibagi dua sebenarnya. Ada otak besar, ada otak kecil. Ada otak besar yang disebut dengan cerebrum, otak kecilnya disebut cerebellum. Nah, ini otak kecilnya ada di bagian belakang. Kemudian otak besarnya ini dibagi bagian depan, lobus frontal, kemudian ada temporal bagian sampingnya, ada bagian tengah, lobus parietalnya, ada bagian di belakang, yaitu occipital. Dan masing-masing bagian di otak besar punya tugas masing-masing. Oke. Lanjut. Ini fungsinya. Fungsi dari otak besar. Cerebrum mengatur semua aktivitas mental, yaitu kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Sedangkan otak tengah tadi mengatur refleks mata, yang dikenal dengan otak optikus untuk mata dan pusat pendengaran. Sedangkan otak cerebellum, otak kecilnya, mengatur keseimbangan tubuh dalam koordinasi gerak otot ketika bergerak. Ya. Jadi jangan sampai kita jatuh ke belakang. Karena di situ ada pusat keseimbangan. Bisa jadi stroke ketika kalian jatuh berkali-kali di bagian kepala belakang. Sekarang sumsum tulang belakang. Ya. Di situ ada batang otak atau medula oblongata yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Di situ ada
batang otak atau medula oblongata, di mana fungsinya sebagai pusat pengatur pernafasan, detak jantung, suhu, pusat pengaturan pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, itu tugasnya ada di batang otak. Kemudian sumsum tulang belakang sendiri atau yang dikenal dengan medula spinalis berfungsi sebagai penghubung impuls yang berasal dari otak dan sebagai pusat gerak refleks. Sekarang saraf tepi. Saraf tepi itu menyebar di seluruh permukaan tubuh kita. Oke, saraf tepi. Di sini saraf tepi tersebar di seluruh bagian kulit kalau yang di permukaan luar, atau ada di permukaan bagian dalam yang langsung berhubungan dengan darah, dengan ginjal, dengan lambung dan sebagainya, ya, itu termasuk saraf tepi, di mana nanti saraf tepi akan dibagi menjadi saraf sadar dan saraf tidak sadar. Saraf sadar disebut saraf simpatik, saraf tak sadar disebut parasimpatik. Sistem kerjanya berbanding terbalik. Ketika simpatik itu mempercepat jantung, maka parasimpatik akan menormalkan kembali kerja jantung. Misalnya ketika kalian kaget. Begitu kaget, nah saraf itu simpatik yang bekerja, mempercepat. Kemudian parasimpatiknya nanti akan mengembalikan, detak jantungnya akan kembali lagi normal. Oke ya, itu kerja dari sistem saraf. Oke. Kemudian ini ada perbedaan kerja dari parasimpatik dan simpatik tadi. Pekerjaannya adalah berbanding terbalik. Ketika mempercepat, maka nanti simpatiknya memperkecil. Parasimpatiknya mengecil, maka simpatiknya akan mempercepat, dan begitu seterusnya ya. Dan di sini ada bagian-bagiannya tersendiri. Nah, sekarang sini ada jalannya gerak sadar dan tak sadar. Perhatikan, gerak sadar mulai dari adanya rangsang mengenai reseptor, dibawa oleh saraf sensorik, menuju ke otak, sel otak meneruskannya ke sel saraf motorik, baru sampai ke efektor. Jadi di sini ada otak yang menerjemahkannya. Ketika gerak refleks atau gerak tidak sadar, maka dia tidak melalui otak, tetapi melalui sumsum tulang belakang. Baru menuju ke efektor. Itu perbedaan antara gerak sadar dan tidak sadar. Nah, sekian untuk pembelajaran sistem saraf. Mungkin waktunya yang terbatas sehingga Ibu terkesan buru-buru, ya. Tetapi tidak mengurangi untuk kalian tetap bisa memahami kegiatan kita hari ini. Selamat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.